your chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Patrick Kluivert bisa pertimbangkan Sydney Van Hooijdonk sebagai tandem Ular Romeni. Timnas Indonesia tatap babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mulai menyusun rencana besar untuk membawa Garuda terbang lebih tinggi dalam babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama sang pelatih adalah lini depan. Meskipun Ular Romeni tampil cukup menjanjikan sebagai ujung tombak, Kluivert dikabarkan mempertimbangkan opsi menambah daya gedor dengan kehadiran penyerang anyar. Dalam konteks ini, nama Sydney Van Hooijdonk, mantan striker Serie A asal Belanda, mulai mencuat dan dikabarkan sedang dalam proses naturalisasi untuk bisa membela timnas Indonesia. Sydney Van Hooijdonk bukan nama asing dalam dunia sepak bola Eropa. Putra dari legenda sepak bola Belanda, Pierre Van Hooijdonk, ini pernah mencicipi ketatnya kompetisi Serie A bersama Bologna sebelum dipinjamkan ke Heerenveen di Eredivisie Belanda. Meski namanya belum setenar sang ayah, Sydney memiliki potensi besar dengan gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik, ketajaman di kotak penalti, dan kemampuan duel udara yang mumpuni. Yang membuatnya menarik bagi timnas Indonesia adalah latar belakang keturunannya. Dari garis ibunya, Sydney memiliki darah Indonesia, yang membuat proses naturalisasi menjadi memungkinkan. Kabar yang berhembus belakangan ini menyebutkan bahwa dokumen naturalisasi Sydney sedang diproses dan ia telah menyatakan minatnya untuk membela Garuda. Ular Romeni, pemain berdarah Indonesia yang baru-baru ini resmi membela timnas Merah Putih, menunjukkan potensi besar sebagai striker modern. Dengan kecepatan, pergerakan tanpa bola, dan kemampuan memanfaatkan ruang, Romeni adalah tipe penyerang yang bisa menarik perhatian bek lawan dan menciptakan celah di lini belakang. Namun, Romeni cenderung lebih efektif sebagai penyerang pendukung atau second striker. Dalam skema dua penyerang, seperti yang mungkin diusung Patrick Kluivert yang dikenal gemar memainkan formasi 4-4-2 atau variasi 3-5-2, kehadiran target man seperti Sydney Van Hooijdonk bisa menjadi pelengkap sempurna. Kombinasi Romeni dan Van Hooijdonk bisa menghadirkan dimensi baru di lini serang timnas Indonesia. Romeni bisa mengacak-acak pertahanan lawan dengan mobilitasnya, sementara Van Hooijdonk menjadi eksekutor utama dengan kekuatan fisik dan penyelesaian akhirnya yang klinis. Selama memperkuat Heerenveen di Eredivisie, Van Hooijdonk mencatatkan lebih dari 30 gol dalam 2 musim. Ketajamannya menjadi sorotan meski belum konsisten di level tertinggi. Saat kembali ke Bologna, ia kesulitan menembus skuad inti karena persaingan yang ketat dan akhirnya memilih untuk mencari menit bermain lebih banyak di klub lain. Namun, potensi dan usianya yang masih muda, 24 tahun, membuat Van Hooijdonk dinilai masih bisa berkembang, terutama jika mendapatkan jam bermain yang cukup dan kepercayaan dari pelatih. Dengan kehadiran Patrick Kluivert yang juga berasal dari Belanda, komunikasi antara pelatih dan pemain tentu bisa terjalin dengan lebih mudah. Patrick Kluivert dikenal sebagai pelatih yang mengusung filosofi sepak bola menyerang. Sebagai mantan striker kelas dunia yang pernah membela Ajax, Barcelona, dan timnas Belanda, Kluivert tahu betul bagaimana meracik kombinasi penyerang untuk menciptakan peluang sebanyak mungkin. Dalam wawancara perdananya, ia menekankan pentingnya memiliki lini depan yang dinamis, berani mengambil risiko, dan mampu mengonversi peluang menjadi gol. Masuknya Sydney Van Hooijdonk bisa menjadi bagian dari strategi jangka menengah Kluivert. Ia tak hanya melihat kualitas individu, tetapi juga kesesuaian dengan gaya bermain tim dan peran taktis yang dibutuhkan. Setelah sukses menembus babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dibutuhkan skuad dengan kedalaman dan kualitas untuk bisa bersaing di level ini. Dengan jadwal yang padat dan lawan yang semakin berat, kehadiran pemain seperti Van Hooijdonk akan sangat penting, terutama untuk menambah opsi rotasi dan mengantisipasi skenario-skenario taktis berbeda. Proses naturalisasi pemain keturunan sudah menjadi strategi aktif dari PSSI dalam beberapa tahun terakhir. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah menegaskan bahwa selama pemain menunjukkan komitmen dan memiliki garis keturunan yang jelas, proses naturalisasi akan didukung penuh oleh federasi dan pemerintah. Jika proses Sydney Van Hooijdonk berjalan lancar, bukan tidak mungkin ia bisa bergabung dalam waktu dekat dan mulai beradaptasi dengan skuad asuhan Kluivert sebelum laga-laga krusial kualifikasi dimulai pada September mendatang.
Sydney Van Hooijdonk berpotensi menjadi rekrutan penting bagi timnas Indonesia, bukan hanya karena namanya yang besar, tetapi karena kualitas dan gaya bermainnya yang bisa menyatu dengan strategi Patrick Kluivert. Duetnya bersama Ola Romeni bisa menjadi senjata baru bagi Garuda untuk mengukir sejarah dan menggapai mimpi tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya. Semua mata kini tertuju pada perkembangan proses naturalisasi dan keputusan akhir sang pemain. Jika semua berjalan sesuai rencana, maka babak keempat kualifikasi bisa menjadi panggung debut bagi duet Romeni Van Hooijdonk yang sangat dinanti. Proses naturalisasi pemain keturunan untuk timnas Indonesia kembali menjadi sorotan publik. Setelah sejumlah nama sukses menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan memperkuat skuad Garuda, kini sorotan mengarah pada satu nama, Jairo Riedewald. Pemain yang pernah memperkuat raksasa Belanda Ajax Amsterdam dan klub Premier League Crystal Palace itu disebut-sebut bersedia membela timnas Indonesia. Namun, hingga memasuki pertengahan 2025, proses naturalisasinya belum juga dimulai. Penyebab lambannya proses tersebut akhirnya diungkap langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dalam pernyataannya, Erick mengaku bahwa sebenarnya pihak PSSI sudah menjalin komunikasi dengan Riedewald dan sang pemain menunjukkan sikap terbuka serta antusias untuk membela Merah Putih. Namun, semua itu terkendala oleh satu hal penting, masalah administrasi berupa kelengkapan dokumen keturunan. Jairo Riedewald sangat menyambut baik. Tetapi surat-suratnya belum kuat. Kami sudah berdiskusi dengan beberapa lawyer dan belum ketemu celahnya, ujar Erick Thohir saat ditemui wartawan dalam agenda PSSI, beberapa waktu lalu. Nama Jairo Riedewald memang bukan nama sembarangan dalam dunia sepak bola. Ia adalah produk Akademi Ajax Amsterdam, klub ternama Belanda yang terkenal melahirkan talenta kelas dunia. Memulai debut profesionalnya pada 2013, Riedewald menunjukkan potensi besar sebagai pemain bertahan dengan kemampuan teknis yang solid dan kecerdasan dalam membaca permainan. Pada tahun 2017, ia hijrah ke Inggris dan bergabung dengan Crystal Palace, klub yang bermain di Premier League. Meski tak selalu menjadi pilihan utama, kehadirannya menambah pengalaman dan kedalaman skuad. Karena itulah, ketika kabar muncul bahwa pemain kelahiran Haarlem, Belanda, ini bersedia dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia, publik sepak bola tanah air pun antusias. Sosoknya dianggap bisa menjadi tambahan penting bagi lini belakang timnas yang terus berbenah di bawah pelatih Patrick Kluivert. Apalagi, dengan usianya yang baru menginjak 28 tahun, Riedewald masih dalam fase matang dan memiliki waktu bermain yang cukup panjang. Namun, dalam setiap proses naturalisasi, legalitas dokumen menjadi aspek yang tak bisa ditawar. Seperti diungkap Erick Thohir, Riedewald sejatinya memiliki darah Indonesia dari kakek atau neneknya. Akan tetapi, membuktikan hal tersebut lewat dokumen formal menjadi tantangan tersendiri. Bukan soal tidak mau atau tidak bisa, tapi dokumen seperti akta kelahiran, surat nikah orang tua, hingga bukti garis keturunan itu semua harus resmi dan bisa diverifikasi. Kami tidak bisa hanya mengandalkan klaim lisan, kata sumber internal PSSI yang tak ingin disebutkan namanya. Dalam beberapa kasus naturalisasi sebelumnya, dokumen keturunan bisa diperoleh karena keluarga pemain masih memiliki koneksi dan arsip dari Indonesia. Namun dalam kasus Riedewald, tampaknya garis keturunan tersebut sudah terlalu jauh, atau dokumentasinya tidak lengkap atau hilang. Jika tidak ada dokumen yang sah dan bisa diterima oleh pihak imigrasi maupun Kemenkumham, maka proses naturalisasi tidak bisa dilanjutkan, tambah sumber tersebut. Meskipun menghadapi tantangan administratif, PSSI tetap tidak menutup pintu bagi Riedewald. Erick Thohir bahkan menyatakan bahwa pihaknya masih terus mencari solusi bersama tim hukum untuk membantu memperkuat dokumen sang pemain. Kami tidak menyerah. Kami masih berdiskusi dengan banyak pihak agar Riedewald bisa membuktikan garis keturunannya. Ini memang hal kecil tapi sangat penting, ujar Erick. Namun, waktu tentu menjadi faktor penting. Timnas Indonesia tengah menatap sejumlah kompetisi penting, mulai dari kualifikasi Piala Dunia hingga Piala Asia. Pelatih butuh pemain yang bisa segera bergabung dan beradaptasi. Jika dokumen Riedewald tidak segera dilengkapi,
Bukan tidak mungkin PSSI akan memprioritaskan pemain lain yang proses naturalisasinya lebih memungkinkan secara administratif. Kabar mandeknya naturalisasi Rie de Waal tak luput dari perhatian publik. Di media sosial, banyak warganet mengungkapkan kekecewaannya. Sebagian mempertanyakan mengapa dokumen yang dianggap hal kecil itu bisa menjadi penghalang serius. Namun, ada juga yang memahami bahwa PSSI tidak bisa gegabah dalam mengambil langkah hukum. Proses naturalisasi menyangkut aspek kenegaraan dan harus sesuai prosedur hukum Indonesia. Sebenarnya kalau bisa dibantu lewat jalur diplomatik atau kerja sama antar negara, mungkin bisa dipercepat. Tapi kita tahu ini bukan hal sepele, tulis akun Twitter. Kasus Jairo Rie de Waal menyoroti satu tantangan utama dalam program naturalisasi pemain keturunan, administrasi. Meskipun semangat, kemampuan, dan niat sang pemain tinggi, semua itu tetap harus ditopang oleh dokumen hukum yang sah. PSSI dan Erick Thohir pun kini berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, mereka ingin memperkuat timnas dengan talenta diaspora seperti Rie de Waal. Namun di sisi lain, mereka harus tunduk pada prosedur hukum yang ketat dan tidak bisa diakali. Apakah Rie de Waal pada akhirnya akan mengenakan jersey merah putih? Hanya waktu yang bisa menjawab. Yang pasti, selagi dokumen belum lengkap, proses naturalisasi tak bisa dilanjutkan. Satu hal yang pasti, harapan publik belum padam, dan PSSI masih membuka pintu. Media Jepang ungkap proses naturalisasi Jairo Rie de Waal untuk timnas Indonesia jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Jepang mengungkapkan kabar terbaru mengenai proses naturalisasi pemain keturunan Belanda, Jairo Rie de Waal, yang sedang diproses untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Proses ini dikabarkan tengah dipercepat oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, demi memperkuat skuad Garuda yang akan menghadapi dua pertandingan krusial di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Juni mendatang. Dalam laporan yang dimuat oleh salah satu media olahraga ternama Jepang, Nikkan Sports, PSSI sedang menyelesaikan tahap akhir dari proses administrasi naturalisasi Jairo Rie de Waal. Gelandang berusia 28 tahun itu disebut menjadi salah satu pemain incaran utama pelatih Patrick Kluivert untuk memperkuat lini tengah timnas Indonesia yang saat ini mengalami krisis pemain. Timnas Indonesia akan menghadapi dua lawan berat dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan pertama akan dilangsungkan pada 5 Juni 2025, di mana Indonesia akan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Laga kandang ini menjadi sangat penting untuk mengamankan 3 poin sebelum bertandang ke Jepang 5 hari kemudian. Pertandingan melawan Samurai Biru dijadwalkan berlangsung pada 10 Juni di Suita City Stadium, Osaka. Menurut sumber dari internal PSSI yang tidak ingin disebutkan namanya, kebutuhan mendesak terhadap sosok gelandang tangguh menjadi alasan utama percepatan proses naturalisasi Jairo Rie de Waal. Cedera yang menimpa beberapa gelandang utama serta performa tidak konsisten dari para pemain lokal membuat pelatih Patrick Kluivert mendorong federasi untuk segera menuntaskan proses ini. Coach Kluivert melihat Jairo sebagai jawaban atas kurangnya keseimbangan di lini tengah. Dia butuh pemain yang bisa bertahan sekaligus membangun serangan. Dalam sistem yang akan diterapkan nanti, Jairo akan menjadi pusat dari permainan, ujar sumber tersebut. Rie de Waal sendiri merupakan pemain yang memiliki pengalaman bermain di level tertinggi Eropa. Ia memulai karirnya bersama Ajax Amsterdam dan sempat menjadi bagian dari timnas Belanda. Saat ini, ia tercatat sebagai pemain Crystal Palace di Liga Inggris, meskipun musim ini ia jarang mendapatkan menit bermain reguler. Media Jepang juga menyebut bahwa pemerintah Indonesia dan PSSI telah bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk mempercepat proses administrasi naturalisasi Rie de Waal. Dengan bantuan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Komite Eksekutif PSSI, diharapkan semua dokumen yang dibutuhkan akan rampung pada akhir Mei 2025, sehingga Rie de Waal bisa langsung masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk dua laga penting tersebut. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebelumnya telah memberikan sinyal kuat mengenai rencana naturalisasi ini. Dalam konferensi pers usai laga uji coba bulan lalu,
Erik menyebut bahwa PSSI akan terus berusaha mendatangkan pemain keturunan yang berkualitas untuk memperkuat tim nasional, dengan tetap menghormati proses dan aturan yang berlaku. Yang terpenting adalah mereka memiliki komitmen dan semangat untuk membela Merah Putih. Kami tidak ingin sembarangan. Pemain seperti Jairo Riedewald sudah kami pantau cukup lama, dan dia sangat ingin bermain untuk Indonesia, ujar Erick Thohir. Kabar mengenai proses naturalisasi Jairo Riedewald disambut positif oleh banyak pendukung timnas Indonesia. Di media sosial, banyak netizen berharap agar proses tersebut segera rampung dan sang pemain bisa langsung beradaptasi dengan tim. Kehadiran Jairo diharapkan bisa memperkuat lini tengah yang selama ini menjadi titik lemah skuad Garuda, terutama ketika menghadapi lawan yang secara peringkat FIFA jauh di atas Indonesia. Kalau benar Jairo Riedewald bisa main lawan Cina dan Jepang, itu akan jadi dorongan besar buat tim kita. Dia punya pengalaman Eropa dan bisa bantu pemain muda kita berkembang, tulis seorang pengguna X, Twitter. Laga melawan Cina dan Jepang bukan hanya menjadi ujian bagi Patrick Kluivert dan pasukannya, tetapi juga akan menentukan arah langkah timnas Indonesia di kualifikasi ini. Saat ini, Indonesia berada di posisi yang cukup kompetitif untuk melaju ke babak selanjutnya. Namun hanya sedikit kesalahan bisa membuat peluang itu sirna. Cina sendiri datang ke Jakarta dengan tekad membalas kekalahan di pertemuan sebelumnya. Sementara Jepang, sebagai salah satu raksasa sepak bola Asia, tentu akan menjadi tantangan tersendiri di laga tandang. Jika Jairo Riedewald bisa tampil dalam dua laga tersebut dan memberikan dampak signifikan, maka proses naturalisasi pemain keturunan bisa semakin mendapat tempat dalam strategi jangka panjang PSSI untuk membangun tim nasional yang kompetitif di level Asia dan dunia. Dengan waktu yang semakin mendekati laga perdana melawan Cina, semua mata kini tertuju pada PSSI dan pemerintah dalam menuntaskan proses naturalisasi Jairo Riedewald. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, maka publik sepak bola Indonesia akan segera melihat pemain yang dulunya membela timnas Belanda U21 mengenakan jersey merah putih dan berjuang membawa Indonesia selangkah lebih dekat ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia disebut akan bocorkan nama naturalisasi baru. Jayden Oosterwolde muncul jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, publik sepak bola Indonesia kembali dibuat penasaran dengan isu terbaru dari tubuh tim nasional Indonesia. Kali ini, nama Jayden Oosterwolde mencuat ke permukaan sebagai kandidat pemain keturunan Indonesia yang tengah dipertimbangkan untuk proses naturalisasi. Kabar tersebut mencuat setelah pernyataan resmi dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang menyebut bahwa timnas Indonesia akan segera mengumumkan nama baru yang akan dinaturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda. Sosok yang disebut-sebut itu tak lain adalah Jayden Oosterwolde, pemain muda potensial yang kini bermain di Fenerbahce, klub papan atas Liga Turki. Jayden Oosterwolde, yang memiliki darah keturunan Indonesia dari garis keluarga ibunya, memang telah lama masuk radar pencarian pemain keturunan oleh PSSI. Dalam wawancara terbarunya dengan media Belanda, Oosterwolde mengakui bahwa dirinya telah dihubungi oleh pihak PSSI terkait kemungkinan membela timnas Indonesia di masa mendatang. Menariknya, dalam wawancara yang sama, Oosterwolde juga menyebut bahwa bukan hanya Indonesia yang menghubunginya. Negara lain yang menunjukkan minat adalah Suriname, yang juga memiliki sejarah panjang dengan pemain keturunan di Belanda. Situasi ini membuat Oosterwolde dihadapkan pada keputusan besar, memilih membela tanah leluhurnya di Asia Tenggara atau menjajaki kemungkinan bersama Suriname, negara kecil di Amerika Selatan dengan basis kuat pemain diaspora. Benar, ada kontak dari Indonesia, dan saya juga telah berbicara dengan Federasi Suriname. Namun untuk saat ini, saya belum membuat keputusan apapun. Saya masih ingin fokus pada performa saya bersama Fenerbahce, tetapi saya tidak menutup pintu, ujar Oosterwolde seperti dikutip dari wawancaranya dengan Voetbal International. PSSI tampaknya tak mau kehilangan momentum. Dengan timnas Indonesia yang kini melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di grup C bersama Cina, Jepang, dan Australia, kebutuhan akan pemain berpengalaman dan berkemampuan teknik tinggi menjadi krusial. Jayden Oosterwolde,
Ia memiliki posisi natural sebagai bek kiri dan juga bisa bermain sebagai bek tengah, dianggap bisa menjadi solusi jangka panjang untuk lini belakang Garuda. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dikabarkan mendukung penuh rencana naturalisasi Oosterwolde. Dukungan ini juga ditegaskan oleh Erick Thohir, yang menyebut bahwa komunikasi antara Kluivert dan Oosterwolde telah terjadi dan berjalan positif. Coach Patrick sudah berbicara langsung mengenai prospek Jayden Oosterwolde, dan kami melihat ini sebagai peluang besar. Kami ingin mempercepat proses naturalisasi jika sang pemain memberikan lampu hijau. Jayden adalah pemain muda dengan jam terbang tinggi di liga kompetitif, kata Erick Thohir dalam keterangan pers. Jayden Oosterwolde tampil gemilang di musim 2024-2025 bersama Fenerbahce. Pemain berusia 23 tahun ini menjadi pilihan utama di lini pertahanan dan menunjukkan kedewasaan bermain meski usianya masih tergolong muda. Kecepatan, kemampuan membaca permainan, serta fisik yang kuat membuatnya seringkali menjadi tembok kokoh di lini belakang klub asal Istanbul tersebut. PSSI tentu melihat nilai tambah besar dari kehadiran Oosterwolde di skuad nasional. Ia bukan hanya akan memberikan opsi taktis bagi pelatih, tetapi juga bisa menjadi mentor bagi pemain muda Indonesia lainnya. Kabar tentang kemungkinan bergabungnya Jayden Oosterwolde ke Timnas Indonesia langsung mendapat respons antusias dari publik sepak bola nasional. Di berbagai platform media sosial, nama Oosterwolde menjadi perbincangan hangat. Banyak yang berharap sang pemain segera memutuskan untuk membela Indonesia dan membantu perjuangan Garuda dalam mewujudkan impian tampil di Piala Dunia 2026. Keberhasilan proses naturalisasi sebelumnya dianggap menjadi bukti bahwa Indonesia bisa meyakinkan talenta diaspora untuk kembali membela tanah leluhurnya. Meski belum ada kepastian kapan keputusan akan diambil, PSSI menyebut proses penjajakan berjalan lancar. Federasi berharap keputusan final bisa diambil sebelum pertandingan penting di Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, pertandingan yang sangat menentukan dalam perjuangan panjang menuju pentas dunia. Ini bukan hanya soal teknis, tapi juga soal komitmen dan kebanggaan. Kami ingin semua pemain yang bergabung memiliki semangat dan cinta untuk Indonesia. Dan kami melihat potensi itu di Jayden, tambah Erick Thohir. Dengan dinamika ini, publik Indonesia kini menanti langkah besar berikutnya dari PSSI. Akankah Jayden Oosterwolde menjadi bagian dari sejarah baru sepak bola Indonesia? Ataukah ia akan memilih jalan lain bersama Suriname? Yang pasti, keputusan sang pemain akan menjadi momen krusial yang bukan hanya menentukan masa depannya, tetapi juga masa depan Timnas Indonesia dalam peta sepak bola dunia.